Hai, kamu akan mendengarkan cerita akhir tahun Bakti Podcast. Bakti Podcast Indonesia makin cakap digital. Hai, ketemu lagi barengan sama saya Anissa Rilia dan juga bersama dengan podcast manajernya dari Bakti Podcast ada Mbak Mia. Mbak Mia. Hai. Sebelum nanti kita menuju hari yang sangat luar biasa karena kita akan mendengarkan cerita mereka seputaran mereka menjadi seorang podcaster, kita akan lihat dulu reaksinya mereka nih kalau mereka dikasih kejutan sama kita. Hai Kak Atu, Kak Dina. Halo. Oke, mereka ini adalah podcaster nih. Dan kemarin mereka itu mengikuti semacam kayak pelatihan. Dan kemarin mereka lebih bersemangat lagi karena akan ada pemilihan podcaster of the month. Nah, kira-kira mereka berdua bukannya yang menang, nanti kita cari tahu setelah yang satu ini. Karena sekarang mereka terpilih sama kita di sini untuk kejutan ya Mbak Mia ya. Kejutannya kira-kira bikin deg-degan nggak sih Mbak Mi? Gimana ya? Iya. Oke, jadi kita akan putarkan sesuatu. Nah, kita akan putarkan sesuatu nih. Yang pertama saya mau puterin dulu deh sesuatu buat Kak Atu. Kak Atu harus mengkomentari apa yang akan saya putar ya. Tapi sebenarnya berarti buat Kak Dina nggak jadi surprise lagi sih. Cuma nanti kita akan lihat ya. Gak apa-apa ya Kak Dina ya. Kan kita nggak bisa pura-pura masuk ke bilik dulu Kak Dina. Bilik apa? Ya. Oke, ini tolong kasih reaksi paling jujur kalau Kak Atu dengar ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, ketemu lagi di episode keempat dari bersama saya Atu Disconnect. Di episode keempat ini kita bakal bahas di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. Ya, oke lengkap ya tadi ya. Jadi di Kabupaten Jayapura saat ini ya Baktizen itu ada event besar nasional yang sedang berlangsung dari tanggal 24 sampai 30 Oktober 2022 nanti. Nah, gimana nih Kak Atu? Ini cerita kapan sih Kak Atu? Boleh nggak sih cerita aja Kak Atu? Kita dengerin ini sebagai backsound-nya deh. Ini cerita apa Kak Atu? Ini cerita waktu itu ada satu kegiatan Kongres Aliansi Masyarakat Adat dan itu seluruh Indonesia kumpul di sini di Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura. Jadi waktu itu tuh Kabupaten Jayapura benar-benar rame tanggal itu 3 hari itu turis lokal itu pada datang semua dan Sentani jadi rame. Terus di situ karena banyak tamu yang datang, akhirnya memang betul-betul Sentani dijaga bersih, aman, dan semuanya rasanya tuh indah saja gitu, enak aja dilihatnya gitu. Karena banyak sekali suku yang berbeda yang bisa kumpul jadi satu tempat, berbagi pengalaman mereka tentang mungkin pariwisata, kuliner, bahkan mungkin apa yang mereka buat di tempat mereka gitu. Seperti itu. Dan mungkin yang menarik ada satu cerita yang sedikit horor waktu itu. Itu di nama kampungnya tuh kampung kalau tidak salah kampung Yoboy di sebelah Danau Sentani. Itu ada peserta yang kan di sini dibagi-bagi gitu tempatnya, sekian peserta ada di kampung ini, sekian peserta ada di kampung seterusnya. Jadi ada 9 atau 12 ya, lupa saya kalau itu. Pokoknya antara itu 9 atau 12 itu peserta ada di situ gitu. Satu cerita yang menarik waktu di kampung Yoboy itu ada peserta dari Kalimantan yang kebetulan diantar sama kepala kampung di situ untuk mengunjungi satu destinasi wisata yang masih sakral seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di situ nuansa horornya keluar waktu mereka cerita gini. Oh, seperti itu. Saya juga sebenarnya jadi sudah pernah dengar, sudah pernah ke situ, tapi belum pernah lihat yang seperti itu gitu.
entah kenapa itu yang jadi menarik buat saya waktu itu. Terus waktu bikin konten itu juga sebenarnya spontan saja sih, spontan karena buat saya itu momen gitu. Terus yang lebih lucunya sebenarnya bukan lucu sih, rasanya kayak entah kenapa dengerin suara sendiri itu rasanya geli gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Walaupun bukan basic sih, pekerjaan tiap hari itu ngomong punya radio gitu, setiap hari ngomong di radio. Cuma kalau dengerin suara sendiri itu rasanya kayak ini suara saya apa bukan gitu, kok kayak gini gitu, kayak nggak pede dengerin suara sendiri, sama seperti Mbak Dina mungkin tadi. Nah, Kak Atu tadi kan cerita nih soal horor supaya nggak nanggung. Coba mungkin bisa diceritain deh horornya kayak apa, Kak Atu? Jadi waktu saya nanya-nanya sama salah satu peserta dari Kaman ini, kebetulan dari Kalimantan kalau nggak salah. Bukan, ini cerita dari kepala kampung ya. Dan cerita dari kepala kampung ini tentang peserta Kaman ini dari Kalimantan yang bertanya ini gua apa namanya gitu. Namanya gua Jepang. Mereka menyebutnya seperti itu gitu. Terus konon katanya itu salah satu gua pengasingan dari presiden pertama Indonesia. Oke. Jadi terus dari peserta dari Kalimantan ini bilang, wah Pak, di sini aura sakralnya mistisnya masih besar sekali, masih kuat sekali, dan banyak peserta yang kayak macam sedikit ketakutan dengan suasana itu gitu. Tapi dinetralisir kembali sama beliau Bapak Kampung yang ada di situ. Seperti itu. Itu cerita yang sampai ke telinga saya tentang peserta yang ada di Yoboy itu, di Kampung Yoboy. Seperti itu. Jadi suasananya juga udah yang beda bikin ya? Iya betul. Yang bikin saya tertarik ke situ tuh sebenarnya bukan apa-apanya sih. Cuma mau lihat di situ karena saya ini orang yang suka penasaran. Di Danau Sentani ini ada salah satu ikan asli endemik Danau Sentani, itu namanya gabus merah. Saya penasaran sekali lihat ikan gabus warna merah gitu. Yang selama ini mungkin lihatnya tuh ikan mas gitu. Terus kalau di sini ada namanya ikan lohan. Itu merah-merah. Tapi yang satu ini namanya ikan gabus. Tempat ikannya sampai berlapis-lapis gitu. Airnya bening. Itu yang bikin saya jadi penasaran, pengen ke sana. Padahal ternyata saya sudah pernah ke sana, cuma nggak sempat lihat itu guanya gitu. Seperti itu. Ini saya bilang kalau tempat destinasi wisata mungkin yang baru-baru yang sekarang sudah orang pada pergi, mungkin udah buat saya udah hal yang membosankan karena saya sudah pergi duluan gitu. Untuk mensurvei tempatnya gitu ya Kak Atu ya. Oke, jadi cerita di balik episode tadi adalah sebenarnya memang ada beberapa cerita ya, tapi itu pasti akan jadi salah satu episode yang tidak dilupakan. Moga-moga nggak bosan nge-podcast ya. Oke, sekarang kita pindah ke Kak Dina. Kak Dina udah siap? Kita akan putarkan salah satu episode yang menurut kita, ya kita pengen lihatlah reaksinya Kak Dina seperti apa. Mbak Mia sudah siap? Oke. Coba kita putar. Di episode kali ini kita kedatangan tamu lagi, dan yang datang di saat ini adalah saya punya teman sekolah dulu. Kita akan bincang-bincang soal mimpi teman saya ini yang katanya mau sekolah ke luar negeri. Tapi ya setiap orang boleh bermimpi kan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita kenalan aja dulu. Halo. Siapa dia bilang cukup. Selamat apa saja. Selamat apa saja. Selamat malam buat kita semua. Karena kita rekaman malam hari. Oke. Lanjut. Apa nih perkenalan? Oke, gimana nih? Ini episode yang mana Kak Dina? Sampai malu cukup. Gimana?
Ini episode aku dialog sama temanku orang Asmat asli yang pengen kuliah ke Harvard. Oke. Oke, Ini, boleh diceritain nggak sih ceritanya, prosesnya, terus ada adegan lucunya yang tidak masuk ke dalam podcast seperti apa? Ada jelas waktu kami rekaman itu hujan. Mikrofon itu kan menangkap semua suara tuh di sekitar. Kami harus beberapa kali mematikan rekaman itu demi tidak masuk hujan ini kan. Mohon maaf, aduh. Itu emang aku waktu ngeditnya menggila. Aku kayak ya ampun, aku baru aja belajar ini Adobe Audition ini dan kayak kenapa harus, kan bingung tuh ntar mau cut-cutnya di mana. Kita pun nggak bisa ngatur hujan kan waktu ngobrol. Aduh. Itu menurutku dialog pertama dengan banyak drama hujan di podcast ini. Oke, jadi dramanya adalah hujan ya, Kak ya? Iya. Terus hasilnya cakep nih, nggak Tapi ada suara hasilnya hujan. Itu bisa gitu gimana nih Berarti ceritanya, Kak Dina? Editingnya udah jago juga. Ya pada saat itu emang cuman turun sekali gitu, cuman kayak saya mikir kayaknya harus diatur sedemikian rupa pertanyaannya sampai kayak oh stop di sini, terus nanti kita ulangi pertanyaan yang sama. Jadi kayak tinggal, cuman mungkin kalau didengar baik-baik itu ada tone suara yang agak beda gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya udahlah ya. Itu Ya sih namanya menurutku juga belajar ya. Tapi Kak Dina, kalau misalnya dari teman ngobrolnya ada cerita yang bisa di-share nggak? Misalnya tiba-tiba saling ketawa, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Banyak banget. Aku tuh sangat salut sama temanku. Ini teman SMA-ku dulu. Jadi memang kami satu sekolah waktu SMA, terus sekarang balik kuliah sama-sama dan dia tuh emang suka banget belajar gitu loh, Kak. Dan setelah kami ngobrol-ngobrol sebelum bikin podcast, aku tahu banget kalau dia tuh pengen S2. Terus ya anak-anak sekarang menurutku apalagi yang seangkatan-angkatanku tuh senang banget gitu habis S1 mau S2 gitu, tapi aku nggak membayangkan bahwa dia mau S2 ke Harvard gitu loh. Dan benar-benar sebenarnya waktu kami take podcast itu dia tinggal dapat jawaban diterima atau enggak, karena dia udah wawancara terakhir, cuma dia nggak mau untuk ngasih tahu, kayak masih malu gitu loh, takutnya kalau nggak diterima nggak enak gitu. Jadi kami cuma ngobrolin proses dia sampai ke Harvard, ikut tes sampai punya mimpi ke Harvard. Tapi sebenarnya dia itu sudah sampai wawancara dengan dosen Harvard. Tapi ya sebenarnya mau bilang sayang juga enggak sih. Ini pengalaman banget dan menurutku harus jadi story buat adik-adik kami gitu loh. Bahwa dia itu salah satu atau mungkin menurutku satu-satunya perempuan Asmat yang berani tes sampai tahap wawancara di Harvard. Dan itu bangga sih. Dan aku pun bangga banget. Menurutku perempuan Papua nggak, apalagi perempuan Asmat itu harus banget sekolah tinggi. Dan harus banget punya mimpi setinggi itu. Dan temanku si Herlina ini tuh bener-bener yang kayak, wah gila sih ini tesnya dia kalau nggak salah yang ketiga atau keempat. Mungkin di tes yang sekarang ini pun kemarin dia ngabarin bahwa dia nggak dapat lagi. Tapi dia dapat yang di Australia nggak full funded tapi ada beberapa 50% lah. Cuman maksudku dari niatnya itu tuh pun udah yang kayak wah gila luar biasa gitu loh, dan itu harus diangkat gitu loh. Dan waktu aku tanya terakhir masih mau tes lagi, dia bilang kalaupun nggak tembus di ini aku tetap mau tes lagi. Dan kayak wah asik parah. Aku yang kayak ya aku juga di kepala aku juga pengen S2 tapi kayaknya sampai sekarang belum mulai aja. Apa yang mau dipersiapkan belum aja gitu loh. Terus kayak ngelihat temenku ini kayak aku kayak itu selama podcast aku tuh yang kayak insecure gitu loh. Ya kayak apaan sih? Aku sampai kayak mau nanya tuh kayak si PA ini nanyain apaan sih? Aku kayak nggak bisa lagi tuh aku nanya kayak kayak udah semua keulik gitu ya maksudnya. Dan aku tuh sampai nanya, kamu tuh kuliah pernah mikirin punya pacar nggak sih? Kayak kok maksudnya kayak fokusnya belajar mulu, dia kayak ya konsekuensi. Dia waktu ngebilang konsekuensi tuh kayak oke, baik. Oke, udah kita cukup sudahi podcast ini. Udah terlalu banyak isinya.
Aku kayak mau bercanda pun kayak nggak bisa gitu loh. Kayak terlalu serius untuk dibercandain Iya. gitu ya. Parah, emang tapi aku salut sih temenku ini, maksudnya beberapa kali tes, beberapa kali nggak dapat, tapi tetap aja mau, maksudnya namanya orang udah kadung mimpi ya, maksudnya kayak memang udah memang mau ke sana, jadi kayak apapun di depan tuh terobos aja gitu loh, keren sih, aku salut. Dan sampai sekarang setiap kalau ketemu dia tuh kayak suhu, aku udah gila, keren sih, keren. Keren Dan sih. aku berapa kali memang minta dia beberapa kali jadi, maksudnya sharing ke teman-teman atau adik-adik di sini sih. Dan kebetulan ada podcast ini dan aku mau dia juga cerita. Karena memang ini tuh jadi isu yang cukup memprihatinkan buat adik-adik di sini. Nah, Karena saya semoga ini aku nggak mau membenarkan statementku, tapi ini udah sering banget di apa ya, karena temanku yang aku jadikan narasumbernya orang kesehatan, dan dia juga pun mengakui bahwa tingkat kawin di sini untuk perempuan tuh mulai usia 11 tahun dan masih sampai sekarang. wow. Dan it's so 11 tahun sad. seumur anak saya loh, 11 tahun tuh. Begitulah Kak. Jadi menurutku apa ya? Makanya apa ya? Aku tuh pengen banget lah, maksudnya mulai dari hal-hal kecil untuk mengingatkan bahwa kita penting loh, sekolah itu penting banget. Dan perempuan apa ya sih? Menurutku ibarat kalau rumah yang jadi tonggak utama itu perempuannya. Kalau perempuannya nggak pintar, nggak bisa, susah. Dan aku mau mulai juga dari podcast ini. Jadi makanya aku masih banyak banget cari narasumber yang menurutku bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi role model buat adik-adiknya. Mungkin nggak akan mengubah satu tempat ini, tapi ada 1-2 orang yang dengar pun dan berbuah baik, itu pun udah cukup buatku. Itu sih Kak. Oke. Ini tuh harusnya lucu-lucuan loh, tapi serius banget, ini keren banget. Ya aku sih maunya lucu sih, masalahnya podcast yang diputarin yang nggak lucu soalnya. Gimana dong? Tapi benar. Berarti semoga dengan berpodcast ini bisa membuat apa yang Kak Atu pengen sampaikan, Kak Dina pengen sampaikan bisa tersampaikan ya. Oke, ternyata reaksinya berbeda-beda ya, Mbak Mia. Cuman ini adalah sedikit cerita reaksi tentang mereka, tentang bagaimana tentang salah satu episode yang tadi kita putarkan, dan reaksinya ternyata ada cerita di balik layarnya juga ada. Yang hujan-hujanan lah, cerita horor lah, ternyata memang untuk membuat podcast itu butuh konsistensi. Apapun yang terjadi tetap harus bikin. Oke, abis ini kita akan lihat cerita mereka tentang menjadi podcaster. Gimana dulunya, gimana sekarang, dan apa yang mereka dapat setelah bisa berhasil membuat podcast yang menjadi di Bakti Podcast. Nah, upsnya itu apa? Kita dengerin setelah satu ini. Kita pamit dulu dari versi reaction ya, versi reaksi. Jangan kemana-mana, abis ini masih dengerin terus cerita akhir tahunnya Bakti Podcast. Bye-bye. Hai, kamu akan mendengarkan cerita akhir tahun Bakti Podcast. Bakti Podcast Indonesia makin cakap digital. Hai, kita balik lagi di cerita akhir tahun Bakti Podcast. Setelah tadi kita ngobrol sama podcaster yang dari awal tahun sampai akhir tahun, ini kita bakal ngobrol sama podcaster dari pelatihan yang ada di Papua. Kita langsung panggilin aja ya. Ada Atu dari podcaster Jayapura dan Kak Dina dari podcaster Asmat. Oke, selama hampir 3 bulan kemarin ya, kita sudah mengadakan pelatihan, dan mereka adalah termasuk yang sangat konsisten mengupload podcastnya, dan juga sempat menjadi salah satu penyumbang play count terbesar juga. Gimana kabarnya? Apa kabar di Papua sekarang? Baik Kak, di Asmat cuma lagi angin banget. Anginnya kenceng banget ya di Asmat ya? Iya, kayaknya emang ombak itu di laut juga. Oke.
Kalau dari Jayapura gimana nih, Kak Atu? Jayapura kayaknya aman-aman saja. Mhm. Terus cuacanya kayaknya agak beda-beda sedikit sama yang di Jawa sana. Jadi kalau di Papua tuh khusus di Sentani sih Jayapura itu biasanya agak berubah-berubah. Oke. 10 km aja itu bisa hujan dan dari tempat saya tidak hujan. Oh gitu. Bisa beda 10 Iya. kilometer ya? Oh, Ya, jadi kita seru nih. kita bisa lihat batas hujan. Wah, sana hujannya di sini enggak gitu. Kelihatan. Ya, Mungkin ya. fenomena itu belum pada lihat kali. Tapi kalau ke sini ke Papua, terlebih khusus di Sentani di tempat saya, itu bisa liatin batas hujan. Gitu. Malah kita bisa kejar-kejaran sama hujan gitu. Ini sebagai undangan nggak sih Mbak Mia? Kayaknya ya buat mengunjungi ke sana. Buat kita yang halus sih, halus. Ulangi. Tadi aku batuk. Oke, kita anggap ini sebagai undangan ya Kak Atu ya. Mungkin nextnya saya dan Kak Mia akan berjalan-jalan ke Jayapura. Kak Mia ini adalah podcast manajernya kita yang sering membuat repot hidup kalian dengan tagihan-tagihan podcastnya. WA, kabar dan lain-lain. Oke, tapi sekarang kita mulai aja. Nanti kita akan membahas tentang 5 peristiwa terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2022. Cuma kita pengen tahu dulu dong, kayak perjuangan kalian menjadi seorang podcaster. Dari mulai ada pelatihan, terus gimana caranya ngumpulin mood, terus gimana caranya take vokal di sana, apakah bisa dari rumah atau harus ke kantor, boleh cerita deh. Mungkin dari Kak Atu dulu sebelum kita ke Kak Dinar. Apa nih, saya mulai dari mana ya? Mungkin, terlalu banyak yang mau diceritain ya. Bener. Sebenarnya kalau awalnya pengen buat podcast itu sebenarnya karena lihat-lihat di YouTube, terus sosial media dan lain sebagainya lah. Dan akhirnya tertarik pengen buat begitu. Cuma belum tahu harus mulai dari mana. Terus mulai browsing, ngulik-ngulik, oh seperti ini tekniknya, betul. Setelah difahami sedikit banyak dari nonton YouTube dan lain sebagainya, akhirnya mulai coba buat waktu itu sekali gitu sama teman-teman kantor. Tapi mentoknya itu karena mungkin masing-masing dari kita itu punya kesibukan, karena kebetulan saya di Kominfo. Dan di situ kita suka turun lapangan, jadi ya itu suka bentrok bikin waktunya gitu. Terus vakum. Setelah vakum ngikutin nih pelatihan, diajak ikut pelatihan podcast, dan di pelatihan itu baru sadar bahwa ternyata podcast tuh sebenarnya ini loh, gitu, bukan itu gitu. Dari yang saya nonton, dari saya lihat di YouTube dan lain sebagainya gitu. Baru paham bahwa ternyata sebenarnya podcast itu tidak ngeribetin gitu, tidak bikin susah gitu. Bikinnya gampang, cuma sekarang idenya mau nggak gitu. Idenya ada nggak, seperti itu. Dan sampai dengan sekarang sih buat kumpulin mood itu mungkin karena ya banyak pekerjaan, akhirnya yang tadinya dapat ide terus hilang gitu, gara-gara ditabrak dengan pekerjaan yang sudah ada gitu, yang lagi nunggu gitu, pekerjaan kantor gitu. Jadi kadang-kadang tuh ngetek suaranya tuh pas malam gitu. Pas malam benar-benar sunyi, itu baru sedikit bisa ngetek suara. Terus yang berikutnya itu karena ini kan baru Piala Dunia nih, baru selesai Piala Dunia, dan Piala Dunia itu kebetulan samping kamar saya tuh, samping kamar saya tuh tetangga pada masangin itu speaker, layar
Oh, layar. Iya, 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 iya. Jadi Nobar. iya ngobar bareng di situ di Mm-mm, mm-mm. komplek. Jadi ya udah nungguin, kadang udah nungguin tapi nggak kelar-kelar, akhirnya udah ngantuk duluan. Oke. Jadi memang dari Itu waktu mungkin ya, Kak Atu kendalanya ya. itu. Benar, mungkin hanya kendala soal waktu sih. Terus eh, Tempat ngumpulin kali ya, Kak Atu ya. kreativitas, ide itu yang ya Tempat kali ya. Selain waktu juga tempat. Kayak studio gitu yang bet- mumpuni betul. gitu. Sebenarnya kalau kalau menurut saya studio tidak terlalu bermasalah sih, karena Mm-mm, kebetulan kompleks saya ini agak-agak sepi, jauh dari apa ya, mm-mm, dari jalan raya. Jadi mm-mm, ya masih bisa lah diakalin dengan mm-mm, nunggu tetangga pada tidur dulu, tengah malam baru. mm-mm. Tapi ya itu kemarin karena zamannya lagi masa-masanya Piala Dunia, akhirnya nggak bisa ngetek suara. Ditambah lagi dengan kesibukan di Kabupaten Jayapura ini kan ada pergantian bupati nih. Jadi kita yang di Kominfo Oh, agak iya, iya, iya. agak sedikit susah gitu, untuk ngatur waktunya. Hmm. Pulang-pulang udah capek tidur. Tapi mudah-mudahan bisa lah gitu. Karena pengen punya podcast yang didengar banyak orang gitu. Makanya sampai sekarang masih terus dan terus. Oke. Jadi sebenarnya dari niat sih udah ada ya Kak Atu tuh. Cuman Mhm. kayak misalnya kondisinya karena waktunya hanya bisa malam, terus kemarin kebetulan ada nonton bola, terus yang sebelumnya juga karena kegiatan turun ke lapangan kadang udah terlalu capek gitu. Kadang memang kalau Kak Atu tuh berarti apa ya usahanya ada di lebih ke waktunya. Tapi tetap aja loh waktunya terbatas termasuk yang rajin juga ya Kamia ya. Betul, termasuk yang rajin. Ya, Rajin banget. ya karena niatnya itu pengen punya akun yang didengar banyak orang gitu. Artinya bisa menginformasikan segala sesuatunya Nah, terlepas dari apa ya, yang lain-lain lah gitu. Cuma pengen menginformasikan apa dan bagaimana. Berbagi lewat podcast seperti itu. jadi menceritakan soal Papuanya juga bisa lebih enak ya berbagi ya. Oke. Nah, kalau misalnya Seperti Kak Dina gimana nih ceritanya? Kalau Kak Atu kan tadi ceritanya adalah tentang waktu gitu penghalangnya. Kalau Kak Dina sendiri eh, usaha cerita yang bisa di-share tentang tag podcastnya gimana nih Kak Dina? Eh, Kak, mungkin suara lu kedengaran jelas nggak? Kedengeran. Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Oke, kalau aku kenapa sebenarnya eh, waktu pelatihan podcast tuh aku termasuk yang dipilih paling random dari Pak Kepala Dinas. Jadi Mhm. apa ya, semua orang tuh dipilih tuh orang-orang humas gitu loh. Terus aku tuh adalah orang yang cuman karena project bakti sebelumnya tuh aku kerja bareng gitu loh. Mhm. Dari satu tempat platform belajar begitu karena kerjasamanya sama bakti. Jadi Pak Kadis dan beberapa staff itu kenal aku gitu loh, tapi aku bukan bukan pekerja di sana dan aku juga kayak mau dibilang apa ya, di situ aku tidak punya pekerjaan yang terlalu tetap gitu loh. Aku memang masih cukup bebas Mhm. anaknya. Dan memang podcast ini bukan yang baru buatku sebenarnya. Dulu waktu masih kuliah pun pas pandemi itu kan podcast mulai-mulai naik tuh dan aku sama teman-teman tuh bener-bener create podcast di kampusku dulu. Jadi waktu ada pelatihan ini Mhm. dan diajak dan free juga, ya bagiku si anak muda yang mau belajar segala hal dan yang kayaknya yuk gas yuk coba yuk Mhm. apa yang oke kayak ya sebenarnya hal-hal kayak gini tuh baru banget dan orang-orang tuh apaan sih kayak gitu loh. Jadi kayak bagiku ini termasuk hal yang baik untuk dilakukan pada saat itu dan hal baik yang menurutku jarang-jarang orang belajar soal ini dan Hmm. aku punya punya kesempatan kok disia-siain gitu loh dan ketika dibagiin absen semua orang tuh itu nama dan instansi tuh Iya, iya, iya. aku doang yang bingung ini instansinya mau nulis apa kerja agak pusing juga soalnya kayak gak enak juga masa
mau bilang apa, aku kerja di mana, atau aku cuma tulis aja aku kemarin tulis apa swasta doang gitu loh, yang kayak nggak jelas tuh mau ngapain kan. Ya udah, Yang penting karena ditulis aja pekerja dulu ya. iya Sebagai kan peserta. nggak enak tuh orang-orang tuh pada nulis kerjanya kerja di kantor ini kan diundangnya dari kantor-kantor tuh, ada 2 anak sekolah. Itu tuh jelas gitu loh kerjaannya tuh kayak apaan sih ini. Cuman karena aku memang suka public speaking. Puji Tuhan aku tuh memang orang yang suka nulis. Dari dulu memang suka nulis, dan beberapa teman-teman tuh udah kayak jangan nulis doang sih, kita tuh nggak banyak yang suka nulis itu loh, buat blog video gitu loh, yang kayak tapi aku tuh nggak suka yang di depan kamera gitu loh, yang memang hanya bukan yang gitu. Terus kan kalau podcast tuh aku bisa menceritakan tulisanku tanpa harus menunjukkan mukaku gitu loh. Oke. Jadi memilih bercerita tanpa memperlihatkan diri gitu ya. Iya, jadi aku tuh punya satu akun alter yang sama kayak nama podcastku, Kata Nona. Itu akun alterku tuh udah lama banget, isinya tulisanku semua. Terus aku lah pernah buat satu question answer box gitu di Instagramku yang itu. Terus aku kayak nanya sama teman-teman yang di akun alterku itu, aku tanya kalau misalnya aku buat podcast, terus kayak banyak banget gitu yang kayak iya buat podcast aja biar kita dengerin gitu loh. Kita kayak banyak banget yang kayak benar-benar ngasih insight yang kayak mendukung gitu loh. Terus aku yang kayak awalnya tuh aku tuh jijik banget dengan suaraku, sumpah. Kayak aku apaan Apa sih ini, apa sih gitu ya. Kayak apaan sih ngomong-ngomong, kayak menurutku ya astaga ini orang bicara apa. Cuman aku mulai buat video Instagram. Kayak kalau di Instagramku main account aku tuh aku coba buat video tentang asma, terus aku pakai suaraku gitu loh menjelaskan. Jadi aku membiasakan telingaku untuk mendengarkan suaraku yang menurutku menjijikan. Ya kayak apaan sih perempuan ini kayak gitu kan. Tapi setelah 5 video itu aku tes di Instagram main account, terus banyak yang banyak feedback positif gitu loh Kak. Nah di situ baru aku kayak yang ngedengernya udah bilang ini keren nih gitu ya. Kayak maksudku aku harus coba nih buang dulu, karena kan pasti ya aku mungkin dengar tapi kan orang lain juga pasti dengar gitu loh. Kira-kira bagian mana yang harus ditekankan, apa yang mau ceritakan tuh narasinya harus ada. Situ aku belajar tuh pertama buat video, karena kan kalau ada visualnya tuh kita gampang tuh menceritakan. Sedangkan kalau nggak ada visualnya itu cenderung agak bingung tuh ini mau ngomongin apa. Kan yang kita bayangkan belum tentu sama yang kayak orang bayangkan gitu loh. Jadi kayak aku belajar dan aku pertamanya kan waktu habis pelatihan maunya bikin monolog yang pada kakak yang waktu kaget tuh bilang ini kayak Rintik Seduh. Aku pun follow tuh Rintik Seduh di Instagram yang udah 2M lebih followersnya, yang kayak wah mampus lah disama-samain kayak itu. Kayak aku kayak nggak usah berekspektasi, kalau kayak jangan bukan dengan karena itu waktu pelatihannya kan cuma 2 hari. Terus kayak apa nih yang harus dibawakan di besoknya nih kan, di tes gitu kan, mau podcast apa. Terus aku kayak bingung gitu loh, maksudnya mau cari narasumber nggak tahu siapa. Terus kayak kalau monolog mau cerita apa, jadi aku cuma bawa tulisanku gitu loh. Jadi kayak satu tulisan yang udah ada, terus aku cuma kayak bawain udah blog gitu. Terus kayak feedback dari kakak-kakak yang pelatih tuh ini bisa kayak Rintik Seduh. Aku down gitu loh, kayak ya ampun Tuhan aku nggak pernah gitu loh yang kayak gitu. Kayak menurutku secara kata tuh barbar gitu loh. Terus kayak ngomong kayak Rintik Seduh, Sania tuh kayak ya ampun gak cocok banget sama aku, kayak nggak. Akhirnya aku memutarlah ke dialog. Waktu bikin dialog aku menemukan lagi permasalahan bukan permasalahan sih, aku ternyata merasa bahwa aku kalau podcast dialog masih banyak AE gitu loh. Makanya waktu pelatihan kemarin aku nanyain sama kakak-kakak di Zoom meeting kan, maksudnya bagaimana caranya membuat sebuah percakapan tuh jadi menarik, dan mana nih intinya, mana yang kayak aku kira dialog tuh lebih mudah daripada monolog. Ternyata kedua-duanya itu punya
punya tantangan masing-masing gitu loh. Jadi aku berpikir bahwa oh ya udah, aku tes dialog beberapa episode, sebenarnya banyak yang feedback baik juga, cuman aku yang masih merasa kurang. Aku kayak oh ternyata, dan aku juga belajar. Aku dari situ aku belajar bahwa oh ternyata kalau dialog caranya maksudnya kayak gini. Kalau mau dipatahin di sebelah sini. Kalau mau dibuat gimmick di sebelah sini. Jadi kayak di sela-sela membuat dialog, jadi aku tuh udah merencanakan aku buat dialog 5 episode nih. Dari situ aku belajar di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus ini, dan kayak oh mungkin PR-nya juga kan aku harus bolak-balik ke Kominfo untuk rekaman, karena kan maksudnya aku harus izin, harus ke kantor sana, terus kayak aku nyamain waktu sama narasumber, sama orang di kantor, dan karena semua alat di Suka sana dukanya tergantung ya. kan kayak Suka dukanya nih. ya, jadi kayak aku merasa bahwa wah banyak juga tantangan, tapi aku semakin ditantang tuh biasanya semakin yuk tes aku yuk aku bisa tes pokoknya memang anaknya kayak gitu Kak. Jadi kayak oke, kalau bisa lewat tuh aku kayak bangga gitu loh, kayak wah aku bisa nih lewat yang bagian sini. Jadi kayak sampai belajar audio adaptation yang kayak belajar yang kayak wah aku yang sama sekali nggak pernah pegang editing Adobe Audition itu, dan yang kayak selama itu mainnya di handphone doang, ngedit video doang, yang kayak wah ternyata bisa juga buat yang di audio adaptation itu. Dan kayak oke, kayak satu tantangan selesai, ternyata di dialog ada tantangan lagi. Terus habis itu karena mobilisasi ke Kominfo nggak bisa selalu, karena kan maksudnya aku pun tahu diri gitu loh, kayak ini kan kantor gitu loh, aku nggak bisa ya kalau memang biasanya sore tuh kakak mereka pada di Kominfo sini tuh ada nyiar radio, cuman kan aku merasa kayaknya udah deh, maksudnya kayaknya dialog ini aku tahan dulu, aku coba monolog. Nah aku coba monolog tuh karena ada beberapa keresahan di otakku yang kayaknya nggak bisa aku aku kayak kan kalau biasanya ada yang resah di kepala aku nulis, cuman kayak beberapa malam kemarin tuh capek kali nulis kan, so aku kayak ngerekam di handphone gitu loh, benar-benar ya kayak buat monolog ngerekam di handphone jam 11:30 malam tuh udah sepi banget, yang kayak terus aku merasa kayak oh ternyata bagus juga ya monolog di handphone, dan thanks God handphoneku tuh cukup support gitu loh Kak. Jadi aku kayak ngeditnya dikit banget, cuma ngapusin noise, dan kayak pas gue dengar lagi naikin volumenya dikit, kayak oh bisa ternyata diupload gitu loh di handphone. Akhirnya aku buatlah terakhir kemarin aku post 3 monolog sebenarnya, yang satunya aku belum upload. Jadi kayak dan feedbacknya pun baik gitu loh. Maksudku teman-temanku tuh di sini jadinya kayak ini DJ Dina ini buat podcast gitu, saya kayak oh ini udah di kepala orang gitu loh, kayak aku buat podcast walaupun mungkin di kepala aku tuh masih yang kayak apalagi nih idenya nih, apalagi nih buat apa lagi kayak gitu-gitu, cuman yang kayak thanks God bahwa lewat sini aku belajar banyak gitu, dan aku berusaha untuk bisa membagikan banyak isu. Tapi kalau sejak awal apa yang mau aku bagikan sebenarnya isu perempuan dan anak sih sebenarnya, itu aku cukup concern di situ. Tapi mungkin masuknya belum bisa terlalu dalam karena kayaknya nanti bakal kena kemana-mana. Jadi aku masih meng-create bagaimana membawakan dengan tidak memojokkan beberapa pihak tertentu, karena di sini pun kecil kali kan, kalau dicari itu gampang banget. Jadi kayak tolong ya. Gitu. Jadi maksudnya aku masih belajar juga bagaimana bijak menggunakan medsos dan platform yang aku pakai gitu loh. Jadi jangan sampai ini, dan aku maksudnya beberapa di Instagramku, apalagi aku sering share tuh teman-temanku tuh merasa bahwa oh aku udah mikir kalau nulis kayak gini tuh riskan atau enggak. Jadi dari menulis aku udah melihat cara orang mendapatkan feedback dari orang. Jadi kayak waktu bikin podcast pun aku jadi lebih hati-hati sih sebenarnya, karena punya platform besar dan punya wadah seperti ini pun itu nggak berarti kamu bisa seenaknya membicarakan segala sesuatu sih. Itu yang aku belajar, karena
berangkat dari aku menulis banyak hal, dan setelah habis menulis masuk ke podcast, rasanya aku bukannya karena aku punya platform dan aku bebas mengatakan sesuatu, maka sebenarnya sih menurutku enggak juga, cuman di sini aku jadi belajar lebih hati-hati juga, bahwa hanya karena kamu punya kesempatan nggak berarti kamu semena-mena. Itu sih kalau dari aku, dan aku bersyukur bisa dipercaya lah, walaupun mungkin berubah-berubah nih podcastku nih, karena aku juga masih mencari dudukan yang tepat aja gitu kayaknya. Oh, ini gimana sih, kayak gitu aja sih sebenarnya, Kak. Dan ya itulah suka duka hamba di kabupaten ini. Tapi bagus sih, maksudnya ini adalah cerita perjuangan yang bisa jadi motivasi buat yang lainnya juga gitu. Karena salah satunya adalah tadi kan, bahwa take podcastnya kalau Kak Atu harus malam, kalau misalnya Kak Dina harus ke kantor Kominfo, di mana memang fasilitasnya ada di situ, tapi kan juga Kak Dina kayak sadar bahwa itu adalah kantor gitu, nggak bisa seenaknya ke sana. Tapi ternyata belajar sendiri juga, kalau misalnya ternyata semuanya tuh bisa berkembang dari yang tadinya dialog, monolog, akhirnya curhatnya kedengaran enak, dan itu semua butuh proses. Sampai akhirnya menjadi podcaster terpilih dari Jayapura dan Asmat. Iya, gaya bener. Oke, sekarang nih kita udah denger kan suka dukanya. Tadi Kak Dina udah cerita panjang, Kak Atu juga gitu. Mungkin nanti ini bisa jadi bagian kayak penyemangat buat para podcaster Jayapura dan Asmat juga, dan daerah-daerah lainnya di Papua, untuk supaya bisa lebih masuk lagi ke dunia podcasting. Karena seperti tadi niat baiknya Kak Atu, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan platform untuk menyuarakan apa yang terjadi di Papua. Bener kan? Nah, karena benar ini sebenarnya sih kita pengen ngomongin beberapa hal yang memang terjadi di Indonesia. Kita kayak ngobrol santai aja sama podcaster ini. Setelah tadi dengar suka dukanya, kita mau ngomong tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia sepanjang 2022 di mata mereka, di matanya Kak Atu dan juga Kak Dina. Tadi sudah 5 besar, sekarang kita menuju 5 besar selanjutnya. Dan kita pengen ngobrol soal yang terjadi di 2022 ini adalah tentang peringkat kelima dan keempat, melonjaknya harga BBM dan kelangkaan minyak goreng. Nah, Kak Atu, Kak Dina, gimana nih pendapatnya? Karena kan sekarang banyak minyak goreng kan terjadi karena naiknya harga minyak nabati. Itu pengaruhnya di Papua gimana? Terutama juga tentang melonjaknya harga BBM. Boleh di-share nggak? Di sana. Kak Atu dulu deh. Oh, kalau saya sih sebenarnya ini ya, Mbak, apa ya, lebih karena ini bujang nih. Jadi segala sesuatunya itu apa ya, kayak nggak mikirin apa-apa, mau naik apa turun itu nggak masalah. Yang penting masih dapat terbeli gitu. Bicara soal mahal, kalau bisa dibeli itu kan sama aja bisa dibeli gitu. Dan kalau soal kelangkaan apa ya, itu pertama bicara soal minyak goreng, karena di rumah jarang masak. Jadi nggak tahu harga minyak goreng naik apa enggak. Jadi jadi lebih ke BBM mungkin, bahan bakar minyak, karena selalu menggunakan itu kendaraan waktu liput di lapangan dan lain sebagainya. Mungkin yang jadi masalah di sini tuh proses pengantrian gitu. Kalau roda 2 sih mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ngantri panjang gitu. Tapi kalau roda 4 dan lebihnya itu wah, antrian tuh bisa sampai panjang sekali, dan sampai sekarang juga masih seperti itu. Terlebih khusus itu solar. Kalau solar di sini tuh biasanya itu mereka ngantrinya itu dari subuh. Jadi pom bensinnya belum buka, mobilnya udah ngantri semua. Gitu. Udah ngantri bisa berat serius, bisa bermeter-meter panjangnya gitu. Jadi yang agak susah di sini itu memang solar, dan apa ya, kebutuhan solar di sini tuh cukup besar kalau saya mau bilang gitu. Artinya saya tidak mengamati secara mendetail
mendalam gitu. Tapi dilihat secara kasat mata, kalau pas lewat pom bensin pasti ada mobil yang ngantri untuk ngisi solar atau bensin gitu. Pasti itu. Dan jarang sekali dan hampir nggak pernah seperti dulu. Kalau zaman dulu itu orang beli bensin tuh langka, jarang betul. Kadang mungkin sampai pegawainya nawar-nawar ke pinggir jalan. Dari nol Pak, mulai Pak gitu. Gitu. Jadi sekarang itu kalau sekarang tuh lebih susah solar sih. Dan itu keluhan salah satu teman saya juga yang kebetulan mengkonsumsi solar terus-menerus karena mereka supir Jayapura Wamena, Jalan Trans Wamena gitu. Dan kendaraannya menggunakan bahan bakar solar gitu. Jadi malah Jadi lebih mereka kalau berat di situ ya. iya gitu. Jadi itu yang selama ini saya lihat gitu. Soal naik atau turunnya sih saya serahkan ke yang berwenang lah begitu, yang bisa memutuskan. Selama masih bisa terbeli buat saya mungkin itu tidak jadi masalah. Tapi kalau selama itu tidak bisa terbeli mungkin itu jadi masalah buat saya. Dan akan cari solusinya lah seperti itu. Ih, keren banget Kak Atu. Jadi lebih ke solusi nih, Baktizen, bukan lebih kepada kenapa dan bagaimananya ya. Kalau misalnya Kak Dina Iya, gimana? betul. Berpengaruh juga nggak sih Kak kalau misalnya di sana? Minyak goreng ya Kak. Mm-mm. Kayaknya selain minyak goreng semua di sini mahal Kak. Gimana Kak kalau di sana? Benar. Sambil Iya, cerita Kak. benar. Maksudnya Saya tahu itu. kami tuh mau mempermasalahkan harga minyak goreng yang naik, sedangkan sayur tuh mahal Kak. Mohon maaf. Jadi saya agak bingung. Kalau Saya misalnya malah kalau di Jayapura mungkin karena banyak mama-mama di pasar itu cukup banyak ya. Maksudnya di sini sayur singkong satu ikat tuh segini lah. Itu tuh udah 10.000 semua sayur, satu ikat 10.000 di sini Kak. Itu sayur doang dong. Wow. Terus kemarin tuh kayaknya di Jawa ya bermasalah sekali minyak goreng naik. Tahu minyak goreng di Agats itu naik sampai 1 jerigen 5 liter. Itu harganya 200.000 Kak. Terus kayak tiba-tiba gorengan yang satunya 1.001, tiba-tiba gorengan jadinya 1.000 dapat 4. 10.000 dapat 4. Iya. Itu udah kayak. Tapi maksudku kalau mau bilang kita bermasalah karena minyak goreng naik, yang lain pun juga mahal bahan pangan gitu loh. Jadi kayak ya ampun, masa dipermasalahkan kayak perkara minyak goreng naik, sedangkan mantap sekali. Karena di sana udah terbiasa ya. Udah terbiasa berarti di sana ya Kak Dina ya. Sudah terbiasa. Capek banget gitu loh kayak ya ampun. Di Jawa naik 1.000 demo, 50.000 biasa aja Kak. Kayak ya sudah. Karena memang minyak, maksudnya kalau ke Asmat ya, cara subsidi minyak itu kan maksudnya pakai kapal. Dan jangankan minyak goreng lah. Karena kita di sini kan juga listrik, tenaga diesel, itu pakai minyak juga. Iya kalau habis kapal nggak masuk bawa minyak, ya sudah kami gelap gulita aja udah. Welcome to the jungle gitu loh. Jadi maksudku kalau kena dan berasa banget waktu minyak goreng naik. Cuman kalau akhirnya dipermasalahkan, saya pikir kayaknya enggak juga karena bawang merah bawang putih pun sekilo 50.000 di sini gitu loh. Itu patok udah. Cabai di sini sekilo 140-an itulah bisa kayak gitu. Jadi kayak ya welcome gitu loh. Kalau minyak goreng ya sudah gitu loh. Ya sudah lah gitu. Capek banget gitu loh kayak mau mempermasalahkan perkara minyak goreng 200.000 5 liter kayak whatever, yang penting kita makan udah cukup lah. Puji Tuhan sampai sekarang masih makan, ya udahlah ya. Sekarang sih udah turun sih lumayan. Cuman kemarin sih cara menerimanya, cara menerima berita gitu ya. Kalau misalnya memang udah naik ya udahlah, kita bisa apa gitu. Yang penting kita tetap berjalan gitu kan istilahnya. Wah seru nih. Ini beneran kayak suatu sudut pandang baru gitu kan istilahnya ya.
Dan Kata ternyata Nona memang banget nih kayaknya ini bijak kata ya. Nona banget nih. Kak Apa Dina. aku ya gitu lah ya. Mohon maaf ya anaknya agak barbar tapi emang itu lagi kenyataan. Iya. Tapi kita butuh Betul, pandangan-pandangan betul. seperti ini, pandangan-pandangan yang tidak cukup umum kalau misalnya di sini, tapi ternyata ya di tempatnya mungkin siapa tahu bisa jadi pelajaran juga. Bagaimana cara kita menyikapi berita yang kurang baik, kayak misalnya harga kenaikan apa dan ini itu. Pasti tiap daerah ada ceritanya masing-masing, latar belakang masing-masing. Tapi cara karakter kita menghadapi suatu berita itu mungkin yang baiknya bisa diambil ya sebagai contoh. Oke, salah satu yang rame lagi di Indonesia tahun 2022 adalah meningkatnya tarif masuk Taman Nasional Komodo. Katanya jadi 37,5 juta, terus katanya nggak jadi naik, tapi sempat rame gitu kan. Nah, ini tuh kita jangan ngambil Taman Nasional Komodonya deh. Kalau tempat wisata di daerah Papua, di Asmat dan di Jayapura, itu sebenarnya rata-rata ada di range berapa dan kalau naik tetap banyak pengunjungnya atau sepapua-papua itu adalah tempat wisata karena tempatnya indah banget. Gimana Kak Atu dan Kak Dina? Gimana ya bilangnya? Pandangan baru lagi nih. Apa ya? Aku background sekolah pariwisata di Denpasar. Kalau bilang destinasi wisata di Asmat dan berbayar mungkin nggak ada, belum ada karena memang sebenarnya yang menjadi fokus pembangunan di sini mungkin lebih ke pendidikan kesehatan itu masih yang paling penting. Kalau pariwisata belum terlalu. Cuman menurutku sekelas Bajo dan dikasih harga segitu murah. Oke, Kak Dina mantap. Maka kalau ke Raja Ampat itu 3 kali sampai 4 kali lipat dari itu. Oke. Jadi kalau maksudku, jadi kalau dari industri pariwisata sendiri, kenapa akhirnya harus dikasih harga mahal? Karena memang kita itu cenderung nggak bisa jaga lingkungan. Apalagi yang ditawarkan adalah pariwisatanya tuh ya Labuan Bajo siapa yang nggak tahu gitu. Dan 3,5 juta sampai ya almost 4 juta menurutku ya udah gitu loh. Maksudnya kita bayar harga dan kita kita mendapatkan experience yang nggak akan kita dapat di tempat lain gitu loh. Dan itulah yang ditawarkan pariwisata sebenarnya. Dan kalau mau bilang liburan di Indonesia tuh liburan sekarang ini tuh jadi banyak banget mungkin karena pasca pandemi kan. Iya, capek betul. banget di rumah. Jadi kalau jadi kayak tiba-tiba adalah kalimat healing dikit-dikit healing kan. Jadi kayak tiba-tiba pariwisata tuh mulai tinggi dan karena melihat minat ke Bajo menurutku nih ini personal preference menurutku karena kayaknya melihat minat ke Bajo itu banyak banget dan kemarin emang harganya murah banget menurutku. Kayak 3 hari 2 malam itu cuman bayar 27, apalagi kalau open trip kan ya, atau tidak paling 1518 tuh masih dapat open trip 3 hari 2 malam Labuan Bajo pakai ship kan. Maksudnya kalau sekarang dinaikkan ya karena memang pasarnya sudah banyak dan itu memang sudah hukum pasar aja, permintaan penawaran kan emang udah kayak gitu. Dan untuk mendapatkan satu liburan ketenangan dan satu experience yang berbeda dan membayar 3,7 dan sekian itu kayaknya di luar tiket pesawat ya Kak? Iya betul. Iya kan, itu di luar tiket pesawat dan menurutku ya udah memang pada akhirnya kita nggak akan pernah bisa membayar harga sesuatu untuk kenyamanan diri sendiri gitu. Mantap Kak Dina. Jadi ya udah maksudku kayak ke Raja Ampat itu 1 kali trip bisa sampai 10 juta tuh Raja Ampat. Dan masih pun tetap ada wisatawan yang ke sana. Karena apa? Karena memang hal-hal itu nggak pernah bisa dibayar dan diukur dengan uang sebenarnya. Dan kalau memang mau mendapatkan yang indah ya kita harus bayar harga dong. Itu udah jelas gitu. Dan kalau memang mau dapat gratisan ya silahkan ke belakang rumah ngeteh sendiri nongkrong ke teras rumah. Bener, bener Kak Dina. Jadi menurutku
karena Indonesia baru sampai di tahap dimana ternyata kerja mulu tuh capek, kita butuh liburan. Dan akhirnya pariwisata lagi naik, mereka menawarkan banyak hal di Indonesia. Sebenarnya banyak kok yang indah, cuma nggak banyak orang mau bayar kayak gitu loh. Bayar gratisan mulu. Itu loh mental gratisannya diturunkan ya, dan menjaga dan merawat itu setengah mati soalnya. Iya, ini sudut pandang yang bagus sih. Ini adalah pembuka banget. Kita tuh cuma pengen menikmati tempat tanpa kita mau mengurus. Menjaga Oke lah, dan mengurusnya ya. kalau misalnya membersihkan itu kembali ke karakter masing-masing istilahnya. Jangan buang sampah sembarangan atau apa. Tapi benar kata Kak Dina, kita datang ke sana menikmati, terus kita pulang, tapi kita tidak memikirkan bagaimana menjaganya. Itulah kenapa kita harus bayar. Karena orang-orang yang dibayar itu yang akan menjaganya. Tapi sekarang naik dikit aja udah protes. Jadi memang benar kata Kak Dina sih. Kalau misalnya kita untuk mendapatkan experience, terus juga kita pengen healing, memang tidak ada harga yang murah untuk itu gitu. Kalau Kak Atu gimana? Pendapatnya Kak Atu? Kalau saya kembali seperti yang tadi di awal soal BBM yang naik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Selama masih bisa terbayarkan, ya saya pribadi ya tidak menganggap itu jadi masalah. Tapi kalau semuanya saya tidak bisa bayar, mungkin itu jadi masalah dan saya akan berusaha mencari solusinya begitu. Bagaimana nih caranya supaya saya bisa membayar? Terus kebetulan bicara soal pariwisata, saya ini penikmat pariwisata, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jayapura. Hampir semuanya sudah saya datangi, sudah saya kunjungi, bahkan mungkin saya jadi pelopor yang membuka tempat itu gitu. Salah satunya tempat destinasi wisata yang orang cuma datang, cuma foto-foto terus sudah pulang. Itu namanya Bukit Teletabis, yang nama aslinya Bukit Tengkuiring, yang dulu tidak pernah didatangi orang gitu. Tidak pernah didatangi orang, tapi entah kenapa rasanya saya tuh pribadi tempat ini asik nih buat moto-moto gitu, nikmati sore dan lain sebagainya. Akhirnya kalau teman-teman ngajak, hunting foto di mana ya gitu, oh di sini gitu, ajak ke situ. Akhirnya begitu di foto para teman-teman kameramen foto-foto di situ, akhirnya mereka jadi ngeposting barang-barang foto hasil mereka di sosial media. Orang pada nanya di mana nih, di mana. Dan sekarang tempat itu sudah jadi salah satu destinasi wisata yang berbayar, yang dulunya 5.000 per motor, 5.000 per motor parkirannya, sekarang udah naik 10.000 gitu. Dan itu fine saja, biasa saja kalau buat kami di sini di Papua ya gitu. Naik sekian tuh kayak biasa gitu. Nggak tahu seperti yang di luar sana gitu. Tapi kalau kami biasanya di sini naik 5.000, 10.000, ya memang terasa sih, cuma mau bagaimana lagi, namanya naik, kita tidak punya kuasa untuk merubah itu gitu. Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit orang yang bisa berjuang tentang itu dan benar-benar berjuang, terbukti, terlihat gitu. Yang kebanyakan orang bicara soal naik-naik, tapi kan hanya bicara loh, tidak tidak melakukan sesuatu yang betul-betul berarti untuk menemukan solusi, mungkin menurunkan harga yang ada gitu. Tapi tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jayapura ini hampir semuanya saya masuk itu gratis. Kenapa bisa gratis? Owner. Ya. Owner nih, jangan-jangan pemilik nih. Investor. Saya orang yang dekat sama gitu. Jadi kalau sudah ngobrol itu jadi enak saja. Jadi kalau ke sana sekali ngobrol udah dekat, besok balik lagi udah langsung kayak udah nggak usah bayar, masuk aja gitu. Kayak gitu. Bisa nih kita pakai nama Atu kalau main ke sana. Aku kenal Atu. Gitu. Aku kenal Atu. Kalau catatan tuh Kak Dina. Nggak bisa kalau nggak dengan orangnya. Waduh, pakai foto aja bisa, pakai foto.
Ini foto Atu. Aku kenal dia. Tapi berarti Jadi kalau diambil eh, garis ininya ya sebenarnya pariwisata juga di sana kalau memang mau mendapatkan yang cantik ya memang harus ada perawatan juga ya Kak Atu Cantik ya. bersih ya. Balik setuju, lagi setuju, jaga setuju. dan itu Oke. maintenance-nya. Itu saya setuju, betul. Salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jayapura malah saya ngarahin teman-teman Mm-mm. Mm-mm. cinta lingkungan Mm-mm. untuk bikin kegiatan di sana untuk membersihkan sampah-sampah pengunjung. Mhm. Bahkan saya sampai bilang sama ownernya Mhm. untuk bilang, Pak, kalau perlu bikin satu seruan yang siapa yang melihat orang membuang sampah, orang itu wajib mendenda orang yang membuang sampah itu sebesar Oh, mungkin oke. 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Dengan begitu orang tidak akan membuang sampah sembarangan gitu. Mhm. Mhm. Habis minum buang. Nah, kalau ada yang lihat terus negor, dia wajib minta duit di situ. Sini bayar saya 5.000 tuh angkat sampahnya gitu. Jadi Nah, itu kita sama-sama, dengan begitu kita sama-sama menjaga, walaupun itu terlihat apa ya, kolot mungkin atau mungkin terlihat terlalu kekanak-kanakan, tapi buat saya itu efektif gitu. Cuma mungkin belum pernah diterapkan di mana-mana gitu. Belum pernah diterapkan di mana-mana. Saya basicnya memang pecinta alam gitu. Jadi kalau lihat sampah itu rasanya tuh gregetan gitu. gemes Aduh, di gitu ya. sana gitu. Iya, jadi pasti apa ya, jadi pikiran gitu. Bagaimana caranya mengatasi sampah di tempat wisata ini gitu. Kadang ada yang kita nanam pohon di situ, kita buatin tempat sampah gitu. Cuma sampai sekarang seruan itu belum kami buat karena terdengar kayak terlalu kasar gitu. Saya sendiri minta sama ownernya untuk buat, Pak, nggak usah takut gitu, karena itu bukan hal yang jahat, itu hal yang baik untuk mengajarkan orang untuk jangan membuang sampah sembarangan di tempat ini karena kita ngerawatnya setengah mati nih. Iya. Lu udah masuk bayar 5.000, bayar 10.000 saja udah bisa menikmati semuanya, tapi nggak bisa buang sampah pada tempatnya, ya percuma begitu. Nah, seruan-seruan itu bisa juga loh disisipkan di podcast-podcast kalian di ujung podcast. Maksudnya karena yang akan mendengarkan akan lebih banyak ya. Yes, Jadi betul. seruannya akan lebih bisa sampai karena kan salah satunya podcast di situ juga ya untuk orang pendengarnya memberi positif, dampak positif gitu. Oke. Baik, sebenarnya masih ada dua hal lagi tentang yang terjadi di Indonesia, peringkat 2 dan pertama. Yang pertama adalah tentang harga Bitcoin yang anjlok. Nah, dan juga tentang KAI yang akhirnya meluncurkan kereta panoramik pertama di Indonesia. Sebenarnya kita pengen bahas ini sih, cuman kayak misalnya waktu udah sedikit terbatas, tapi juga kita udah mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari Kak Atu dan Kak Dina tentang cara pandang yang berbeda. Karena lebih baik kita tetap berjuang aja daripada kita menangisi hal-hal yang memang terlihat luar merugikan, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Benar nggak sih Kak Dina dan Kak Atu ya? Betul. Nah, oke kalau gitu sebagai penghujung acara, aku pengen dong Kak Dina dan Kak Atu kayak memberikan sedikit apa ya istilahnya sharing pengalaman atau mungkin juga pesan-pesan buat yang dengar Baktizen tentang bagaimana bisa menjadi podcaster yang tetap konsisten meski dengan segala keterbatasan yang tadi diceritain gitu ya. Biar Baktizennya pada semangat. Mungkin Kak Dina dulu. Aku duluan ya. Iya, Kak Dina deh. Aku juga belajar sih sebenarnya sampai sekarang. Beberapa episode yang aku upload pun aku masih belajar, bahkan masih ada beberapa episode yang aku keep. Apa ya, bermain di media platform seperti ini itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Karena aku setelah melihat bahwa ini kalau semakin dikenal banyak orang, Anda juga pun harus semakin berhati-hati menjaga karaktermu gitu loh. Nggak perlu jadi orang lain, tapi paling tidak you going be a rules gitu loh, maksudnya role model untuk orang lain gitu loh. Jadi buatku, aku udah terlanjur terjun, dan aku memang mau terjun di bidang ini gitu loh. Yang paling penting adalah
setiap hal yang dibagikan kepada media itu akan menjadi rekam jejakmu gitu loh. Jadi dipikirkan matang-matang dan kalau bisa sebelum diposting didengarkan berulang-ulang dan juga ditanya sama beberapa orang yang kamu percaya apakah ini layak untuk menjadi konsumsi publik atau tidak. Karena memang mungkin setiap orang punya keresahan yang berbeda, tapi pasti ada orang yang akan kena dengan keresahan yang sama sepertimu. Jadi apapun yang akan dibagikan di media sosial, khususnya lewat media podcast ini, lakukanlah yang terbaik dan jangan menggunakan ini untuk menyinggung atau apapun itu. Sengaja ataupun tidak sengaja, kita juga manusia biasa, mungkin bisa saja kita nggak sengaja, tapi dengan terus-terus belajar dan terus-terus mengupgrade segala sesuatu itu baik untuk bukan hanya untuk pendengar aja tapi untuk kita juga, karena aku beberapa episode ini pun aku secara pribadi belajar banyak banget gitu loh, dan aku menemukan diriku yang lain. Oh ternyata aku bisa ini, aku ternyata bisa ini dan bisa yang lainnya gitu loh. Pesanku adalah kalau bilang konsisten tuh kayak klasik banget gitu loh. Kayak ya ampun, konsisten itu bahasa klasik semua orang, cuman ya dari konsisten kita belajar bahwa oh memang harus ada ini, karena kalau ikut mood doang nggak bisa. Wah mood saya hari ini pengen buat, besok ya itu sampai Natal 2029 sana sampai orang udah kayak udah nggak usah, jangan percaya perasaanmu. Tapi kalau memang aku juga belajar kalau memang susah untuk mobilitas, pakai handphone juga bisa, kayak kemarin kakak di awal-awal bilang, tapi aku kayak merasa kayak bagusan ini, cuman kayak ya kita tidak bisa pungkiri bahwa memang mood itu memang menakutkan. Tidak bisa kita kontrol ya. Iya itu ya udahlah, tapi sebisa mungkin kalau bisa ada yang di post. Jadi kayak bener juga dari awal tuh kakak-kakak pada bilang kalau nggak di post kita nggak bisa tahu gitu loh kita tuh sampai mana bisanya. Kalau nggak di post kita nggak bisa menilai oh ternyata bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu kayak gitu. Dan setelah ngepost beberapa episode dan aku kayak pikir betulan sih konsisten itu selalu ada harga lah dan selalu ada hadiah di balik gitu loh. Ya tergantung apa yang kita kerjakan gitu. Dan buatku mungkin ya itu aja sih pesan-pesanku, kerjakanlah bagianmu dengan yang paling baik tanpa niat apapun, dan kalau kamu mengerjakan dengan baik kamu pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga kayak gitu. Oke, mantap, terima kasih Kak Dina. Kak Atu? Kalau saya mungkin terus bernafas saja, terus bernafas, terus mencoba sampai tuntas. Sekali gagal, coba lagi, sekali gagal, pokoknya sampai tuntas. Entah tuntasnya itu nanti sampai kiamat, yang penting sampai tuntas. Seperti itu. Terus berikan yang terbaik dengan tidak merugikan banyak orang. Seperti itu saja. Wah, mantap sekali ya. Baik, demikianlah cerita akhir tahun Bakti Podcast bersama dengan dua podcaster dari Papua yang ternyata memang jauh dari ekspektasi, bahwa mereka sebenarnya juga, maksudnya jauh dari ekspektasi adalah aku pikir mereka masih malu-malu, taunya udah nggak malu-malu dan sudah benar-benar menyampaikannya dengan lugas ya. Dan terlihat perkembangannya. Iya betul. Yang paling penting adalah episode 1 sampai episode selanjutnya. Nah episode 1 aja udah keren gitu. Sekarang ini udah wadaw banget gitu ya. Oke, kalau misalnya begitu, terima kasih buat Kak Atu dan Kak Dina yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di cerita akhir tahun Bakti Podcast. Semoga apa yang mereka katakan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan apa yang mereka lakukan juga bisa jadi contoh untuk kita semua ya. Kita pamit dulu, terima kasih, sampai ketemu tahun depan. Bye-bye. Bye, see you. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan cerita akhir tahun Bakti Podcast. Sampai ketemu tahun depan.